Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Mr. Paul. Oke, saat ini kita akan kembali melanjutkan video pembelajaran kita mengenai jenis-jenis pasar. Kalau yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenis pasar berdasarkan bentuk dan strukturnya yang terbagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, saat ini kita akan membahas lagi menjadi 4 jenis pasar yang lainnya. Oke, jadi bagi kalian kita fokus pada video ini biar kalian bisa mengerti dan kalian bisa mengetahui mengenai jenis-jenis pasar yang ada di Indonesia pastinya. Oke, kita bersama saya dalam membahas jenis-jenis pasar berikutnya. Yang pertama adalah jenis pasar berdasarkan wujudnya yang dibagi menjadi dua. Yang pertama pasar nyata atau pasar konkret. Yang kedua pasar tidak nyata atau pasar abstrak. Oke, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah pasar konkret atau pasar nyata. Nah, apa itu pasar nyata atau pasar konkret? Kita akan bahas. Pasar nyata atau pasar konkret adalah salah satu jenis pasar di mana penjual dan pembeli itu akan bertemu secara langsung di dalam suatu kawasan atau di dalam suatu daerah tertentu, dan juga barang-barang yang ada di pasar tersebut yang diperjualbelikan di dalam pasar tersebut adalah barang-barang yang ada, yaitu yang nyata benar-benar ada di dalam pasar tersebut. Karena barang yang ada dalam pasar tersebut bersifat nyata, yaitu ada di dalam pasar tersebut, makanya transaksi yang dilakukan dalam pasar tersebut itu dilakukan secara tunai. Sekarang kita akan bahas mengenai ciri-ciri pasar nyata atau pasar konkret ini. Ciri-ciri yang pertama, pelaku ekonomi dalam pasar tersebut adalah masyarakat pada umumnya, baik itu penjual maupun pembeli. Ciri-ciri yang kedua, barang yang dijual dalam pasar tersebut adalah barang kebutuhan sehari-hari yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Pasti kalian semua udah tahu dong barang apa aja itu yang biasa kalian pakai dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang ketiga, tentunya barang tersebut tersedia di tempat sehingga bisa melakukan transaksi secara tunai. Yang keempat, lokasi pasar ini ada di mana-mana, mau di pedesaan, mau di kampung, mau di kota kecil, kota besar, hampir semuanya terdapat pasar nyata atau pasar konkret ini. Contohnya dari pasar konkret, si kalian tahu lah ya, pedagang kaki lima, tahu, toko, tahu, warung, kalian tahu pasti. Pasar tradisional, kalian pasti tahu semua contoh-contoh dari pasar nyata tersebut. Contoh-contoh yang tadi pasti kalian bisa melakukan transaksi secara tunai karena barangnya ada langsung, kita tinggal beli, ambil, bawa pulang deh. Itu adalah pasar konkret atau pasar nyata. Oke, next, selanjutnya kita bahas mengenai pasar abstrak atau pasar tidak nyata. Ini adalah salah satu jenis pasar di mana si penjual dan si pembeli itu tidak bertemu secara langsung, tidak wajib bertemu secara langsung dalam satu kawasan. Sedangkan barang yang diperjualbelikan biasanya itu adalah barang yang secara fisik tidak ada atau tidak bisa kita lihat, dan biasanya hanya berupa foto atau contoh dari barangnya saja, yang tentunya pasti kualitasnya standar, gak seperti kualitas barang yang sesungguhnya karena hanya replika doang, contoh doang. Nah, ciri-ciri dari pasar abstrak ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaku ekonomi dalam pasar tersebut hanya orang-orang dari kalangan tertentu atau kalangan eksklusif di dalam pasar tersebut. Contohnya yaitu seperti pengusaha maupun pedagang surat-surat berharga. Selanjutnya adalah barang yang diperdagangkan dalam pasar tersebut adalah barang-barang yang memang khusus. Contohnya adalah saham dan juga
obligasi. Dan yang perlu kita ketahui mengenai pasar ini adalah biasanya tuh pasar ini nih hanya berada di kawasan-kawasan tertentu. Nggak setiap tempat terdapat pasar ini. Biasanya hanya terdapat pada bank-bank eksklusif dan juga biasanya terdapat di kota-kota akbar seperti kota Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Dan ciri-ciri yang selanjutnya seperti yang tadi sudah dibilang ya, penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda, yang jauh. Walaupun begitu, transaksi tetap dapat dilakukan, dapat terjadi. Kenapa bisa demikian? Karena ada saling percaya antara si pembeli dan si penjual. Terdapat saling percaya sehingga transaksi dapat terjadi atau dapat dilakukan. Oke, jenis pasar yang selanjutnya adalah jenis pasar menurut luas distribusinya, terbagi menjadi 4. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah pasar setempat. Ini adalah salah satu jenis pasar yang tempatnya hanya meliputi wilayah-wilayah tertentu. Dan juga barang yang diperjualbelikan dalam pasar tersebut adalah bahan-bahan kebutuhan sehari-hari yang biasa dipenuhi oleh masyarakat pada umumnya. Contohnya sayur, buah, daging, ikan. Pasar yang kedua yaitu pasar daerah. Nah, pasar daerah adalah salah satu jenis pasar yang hanya meliputi wilayah tertentu saja. Jangkauannya adalah jangkauan kota atau provinsi. Nah, salah satu contoh dari pasar daerah adalah pasar Tanah Abang. Itu adalah salah satu contoh dari pasar daerah. Oke, next. Yang ketiga, pasar nasional. Ini adalah salah satu jenis pasar yang meliputi wilayah suatu negara dan biasanya di pasar ini tersedia seluruh barang-barang yang dikonsumsi. Contohnya, pasar saham, pasar modal, dan pasar uang. Dan yang terakhir adalah pasar yang keempat, pasar internasional. Ya seperti namanya, internasional berarti dia meliputi seluruh dunia, yang meliputi negara-negara di seluruh dunia. Contohnya, pasar tembakau di Bremen, Jerman, pasar kopi di Santos di negara Brasil, pasar karet di New York, Amerika Serikat, dan pasar intan di Amsterdam di Belanda pastinya. Jenis pasar menurut barang yang diperjualbelikan terbagi menjadi 2, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang yang diperjualbelikan di dalam pasar konsumsi ini bisa langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia ataupun masyarakat pada umumnya. Contoh dari pasar barang konsumsi ini adalah beras, sayur mayur, buah-buahan, dan toko kelontong. Oke, yang kedua adalah pasar faktor produksi. Ini adalah pasar yang memperjualbelikan beberapa faktor produksi yang berguna bagi kelancaran proses produksi seperti beras, tembaga, mesin cetak, kopi, dan minyak bumi. Yang terakhir adalah jenis pasar menurut waktu penyelenggaraan. Yang pertama adalah pasar kaget. Pasar kaget adalah pasar sesaat yang terjadi ketika terdapat suatu keramaian dan perayaan. Contohnya ketika ada suatu perayaan ulang tahun sebuah kota atau daerah, pasti biasanya di situ terdapat yang namanya pasar malam. Yang kedua adalah pasar harian. Ini adalah pasar di mana kegiatan antara penjual dan pembeli itu berlangsung setiap hari, dan barang-barang yang dijual dalam pasar ini adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Contohnya pasar sayur, buah, daging, beras, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar di mana kegiatan
jual beli atau pertemuan antara penjual dan pembeli biasanya dilakukan seminggu sekali. Contoh dari pasar ini adalah yang pertama pasar Kliwon, pasar Pahing, pasar Pon, pasar Legi, dan pasar Wage. Nah, ini biasanya ada di daerah di Jawa ya. Yang keempat adalah pasar bulanan. Pasar bulanan adalah kegiatan antara penjual dan pembeli yang biasa dilakukan atau diselenggarakan 1 kali 1 bulan. Dan ini hanya terdapat pada daerah tertentu saja. Salah satu contoh dari pasar ini adalah pasar hewan. Yang terakhir adalah pasar tahunan. Pasar ini bertujuan untuk memperkenalkan produk baru dan dilakukan 1 kali setahun dan biasanya saat menjelang hari-hari besar. Contohnya Pekan Raya Jakarta, Pasar Malam Sekaten di Surakarta, dan lain-lain. Nah, sekian pembahasan kita mengenai jenis-jenis pasar yang ada di Indonesia. Yuk, Bapak harap kalian semua tetap sehat dan kesehatan, apalagi di masa-masa segar ini. Dan jangan lupa belajar, itu yang terpenting untuk kalian, karena kalian juga akan mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Nanti bisa cek di platform yang kita gunakan ya. Oke, semangat belajarnya. See you di pertemuan selanjutnya.